wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Samad. Saya mengajar di SD Negeri 30 Bantan, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya juga merupakan salah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 di Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktek peer teaching saya bersama teman sekelompok, dosen pembimbing, beserta guru pamong. Adapun perangkat pembelajaran yang akan kami praktekkan adalah terdiri dari RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, beserta instrumen penilaian. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, gimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita nanti bisa diberi kelancaran sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk itu Angga sebagai ketua kelas tolong pimpin doanya nak. Baik Bapak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kurang tidur lah. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak kami Angga. Oke anak-anak sekalian, hari ini apakah ada yang tidak hadir di antara kita? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Oke, kalau hadir semua, alhamdulillah. Dan anak, karena kita pembelajarannya hari ini berdasarkan Zoom, maka Bapak akan memperingatkan atau memberikan beberapa peraturan. Yang pertama, meskipun kita di rumah sendiri, mohon duduknya yang rapi anak-anak, jaga kedisiplinan kita di dalam belajar. Oke, anak-anak sekalian. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari tentang masih di tema 2, yaitu tentang komponen ekosistem. Ada materi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke anak-anak, sekarang Bapak bertanya, anak-anak pernah tidak melihat burung elang? Pernah, Pak. Pernah. Kira-kira elang tersebut makan apa, Erna? Elang makan tikus, Pak. Sama bisa juga ular, Pak. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, yang pertama, nanti melalui media PowerPoint yang Bapak tampilkan, anak-anak dapat menjelaskan berbagai macam rantai makanan yang ada di ekosistem beserta peran-perannya. Oke, anak-anak, agar kita lebih memahami materi kita pada hari ini, Bapak akan menayangkan slide PowerPoint untuk materi kita, yaitu rantai makanan. Oke, sudah nampak atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, materi kita pada hari ini adalah rantai makanan. Nah, pertanyaannya, apa itu rantai makanan? Ayo, Dewa. Apa itu rantai makanan? Menurut saya, Pak, rantai makanan itu peristiwa saling makan-memakan di antara hewan-hewan tersebut, Pak. Oke, bagus. Dan lebih jelas, mari kita lihat pengertian berikut ini. Anak-anak, rantai makanan itu adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Oke, Asik, coba sebutkan apa pengertian dari produsen itu, nak? Produsen adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri, Bapak. Iya, bagus Asik. Kemudian kita lihat lagi. Ini adalah rantai makanan pada ekosistem laut atau ekosistem
Baik. Nah, itu ada fitoplankton, hewan-hewan yang mengambang-ambang di air. Itu perannya sebagai apa, Dewa? Itu sebagai produsen, Pak. Kemudian Erna, itu ada hewan kecil-kecil namanya zooplankton. Ya, Apa perannya di sini, Erna? sebagai konsumen, Bapak. Konsumen tingkat berapa? Tingkat Oke. 1. Iya, benar sekali. Nah, dari berbagai jenis hewan tadi, itu ada hikmahnya dalam kehidupan kita, ada fungsinya bagi kehidupan manusia. Dan berbagai bagian dari tubuh itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya itu adalah bulu pada burung. Kira-kira apa bisa digunakan untuk apa bulu-bulu pada burung tersebut, anak-anak? Hiasan, Pak. Ya, Hiasan, Pak. hiasan. Nah, salah satu contohnya adalah pada tari perang. Oke, anak-anak. Anak-anak bisa pernah melihat tari perang? Angga? Pernah, Pak. Pernah. Kristina, kira-kira setelah melihat contoh tari perang yang pernah Kristina amati, itu apa saja bahan-bahan properti yang ada? Propertinya ya Pak, ada pedang, tombak, Iya. apalagi ya, Dari tameng. pakaiannya, nak. Ayo. Oh, kalau dari pakaiannya, waktu itu saya pernah lihat ada yang pakai bulu-bulu gitu Pak. Iya, benar. Terus dari ikat kepalanya juga itu ada dari bulu-bulu hewan. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan materi yang telah Bapak paparkan sepanjang lebar tadi, untuk lebih memahaminya, anak-anak pada kesempatan ini akan Bapak berikan tugas dalam bentuk LKPD. Nah, LKPD tersebut itu akan dikerjakan dalam bentuk kelompok kecil. Nah, pembentukan kelompoknya itu berdasarkan nomor absen yang telah kita sepakati atau absen kelas kita. Nah, tugas pertama itu adalah anak-anak di dalam kelompok mengamati lingkungan tempat tinggal anak. Apa saja hewan-hewan atau tumbuhan yang terdapat di sana. Nah, kemudian setelah itu tugas anak-anak tadi dikirim nama yang anak-anak pikirkan tadi, kirim ke WA group kita. Nah, berdasarkan nama yang ada di WA group, nanti akan Bapak pilih secara acak dan Bapak kembalikan ke kelompok lain. Nah, berdasarkan nama-nama hewan yang diterima tadi, silakan anak-anak di dalam kelompok membuat sebuah rantai makanan, dan kemudian rantai makanan tersebut dijadikan sebuah paragraf cerita, sebuah paragraf non fiksi. Oke, anak-anak, dari penjelasan yang telah Bapak sampaikan tadi pada materi kita, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengerjakan LKPD? Tidak, Pak. Oke, semuanya sudah jelas? Sudah mengerti, Jelas. Pak. Jelas semua Bapak? Jelas Pak. Oke, kalau sudah jelas, baik kita lanjutkan mengerjakan LKPD-nya. LKPD sudah Bapak share di dalam WA group. Silakan kerjakan LKPD-nya di dalam kelompok yang telah ditentukan. Nah, Bapak ingatkan juga, waktu mengerjakan LKPD kita hanya 12 menit. Jadi manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Oke, selamat bekerja anak-anak. Silakan bekerja dalam kelompoknya dengan kerjasama yang baik. Oke, anak-anak, waktunya sudah 10 menit. Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Tidak, Pak. Tidak Pak. Oke, kelompok satu ada kesulitan? Tidak. Tidak. Oke, kelompok 2 ada kesulitan? Tidak. Tidak. Oke, anak-anak, kebetulan waktu mengerjakan KPD kita sudah habis. Jadi masing-masing kelompok dipersilakan untuk menampilkan
hasil diskusinya tadi. Oke, di sini Bapak minta dari kelompok 2 itu Kristina tolong bacakan. Ya, rantai makanannya yang saya buat dimulai dari umbuan. Ya. Umbuan dimakan kambing, kambing dimakan harimau, harimau dimakan singa, singa mati diuraikan. Ya. Terus Karangannya ya Pak. ya, karangannya. Dalam ekosistem padang rumput, kita dapat menemukan berbagai jenis rantai makanan. Salah satu rantai makanan yang dapat kita temukan adalah rantai makanan yang terjadi yaitu rumput, kambing, singa, dan pengurai. Ya. Rumput dimakan oleh kambing, kemudian kambing dimakan oleh harimau, dan harimau dimakan oleh singa. Setelah beberapa waktu, singa mati. Bangkai dari singa tersebut membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Itu Pak. Iya, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk Kristina dan kelompoknya. Baiklah anak-anak sekalian, nampaknya untuk hari ini kita tidak mungkin menampilkan semua kelompok karena waktu kita telah, jam pelajaran kita telah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita ambil kesimpulan dari materi yang kita sampaikan tadi. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan apa itu rantai makanan? Saya Pak. Ya, silakan. Rantai makanan adalah peristiwa saling makan-memakan di dalam suatu ekosistem yang terdiri dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya sampai pengurai, Pak. Ya, bagus. Nah, di sana baik, rantai makanan adalah kegiatan makan dan dimakan secara berurutan yang terjadi pada ekosistem. Di dalam rantai makanan terdapat produsen, konsumen, baik konsumen tingkat 1, 2, dan 3 maupun pengurai. Dan selanjutnya bahwasannya Tuhan memberikan keberkahan dari hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita untuk kita manfaatkan bagian-bagian tersebut, dan salah satunya dapat digunakan sebagai properti untuk sebuah tarian daerah. Oke, baik anak-anak, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini saja, dan Bapak ingatkan sekali lagi, nanti setelah selesai GMAT ini, silakan kerjakan latihannya lewat Google Form, dan linknya akan Bapak sertakan pada WA kita. Dan sekali lagi Bapak ingatkan bahwasanya jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan cara selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, dan hindari kerumunan. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, sebelum menutup pelajaran kita, silakan Idi pimpin doa. Baik Pak, baiklah kawan-kawan, untuk keselamatan kita masing-masing sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa mulai, doa selesai. Oke, terima kasih Idi. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa membuka materi selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dan hidayahnya bagi kita semua, dan ilmunya bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.